Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda, bunda, dan sahabat, alhamdulillah hari ini kita memasuki 1 Ramadan 1442 Hijriah. Semoga puasa kita hari ini benar-benar puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu memberikan kepada kita kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Saat ini saya ingin membahas, kita akan masuki bagaimana bening hati bersama Pintar Peduli yang sudah saya sampaikan kepada ayahanda, bunda, dan sahabat bahwa mengikuti kajian pada sore hari ini, insya Allah mulai 1 Ramadan 1442 Hijriah kita akan berbagi tentang penyakit hati, kemudian bagaimana supaya kita dari penyakit hati ini bisa bening hati kita, dan mudah-mudahan benar-benar kita mendapatkan pensucian jiwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibersihkannya hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayahanda, bunda, dan sahabat, saya ingin mengajak ayahanda, bunda, dan sahabat bukan hanya menyimak atau mendengarkan lebih mendalam, tapi juga saya berharap ayahanda, bunda, dan sahabat memiliki bukunya. Ya, ini dia, buku penyucian jiwa dalam Islam. Ini penerbitnya Aqwam, Dari beberapa buku yang kemudian saya pelajari tentang penyucian jiwa, saya jatuh hati ke buku ini. Sebenarnya ini bukan buku baru, tapi buku lama, Namun isinya itu yang membuat saya menawarkan untuk ayahanda, bunda, dan sahabat memilikinya, sehingga nanti kita sama-sama membahas, walaupun dari waktu yang ada bisa jadi tidak cukup, tapi minimal kita akan memulai, insya Allah. Nah, di dalam buku ini ayahanda, bunda, dan sahabat ada 3 judul besar kalau kita ingin melakukan penyucian jiwa kita. Pertama, gizi hati. Yang kedua, tamasya hati. Dan yang ketiga, olahraga hati. Saya akan memulai tentang gizi hati. Begitu saya baca bab atau tema pertama tentang gizi hati, ternyata ayahanda, bunda, dan sahabat, sebagian besar sudah pernah Bapak Ibu ketahui. Maksud saya sebagian besar ayahanda, bunda, dan sahabat sudah pernah mengetahui. Sehingga saya akan memulai bagaimana bab tentang gizi hati ini, tentang gizi hati ini kita mulai. Paling tidak ada 5 hal yang akan saya bahas. Pertama adalah tanda-tanda penyakit hati. Jadi kita akan bahas tentang tanda-tanda penyakit hati kita, karena tidak mungkin kita mendadak bisa bening hati kita kalau kita tidak membersihkan penyakit-penyakit hati kita. Kita tidak akan bisa membersihkan penyakit-penyakit hati kita kalau kita tidak mengetahui tanda-tandanya. Lalu yang kedua, kita akan bahas juga tanda-tanda hati yang sehat. Jadi tahu nih tanda-tanda penyakit hati, tanda-tanda hati yang sehat. Dari situ kita akan melanjutkan, masih di bab gizi hati nih. Materi yang ketiga, 5 racun hati. Jadi kita kenali nih, setelah kita tahu tanda-tanda penyakit hati, tahu tanda-tanda hati yang sehat, kita kenali bagaimana 5 racun hati. Berikutnya saya akan membahas tentang menu penghidup hati, dan yang kelima saya akan membahas insya Allah terapi penyakit hati. Jadi memang tidak bisa dibahas semua buku ini, makanya saya menawarkan buat ayahanda, bunda, dan sahabat untuk memiliki bukunya. Sayang kalau tidak memiliki bukunya. Dan ternyata ini adalah sebuah kecerdasan tersendiri kalau ayahanda, bunda, dan sahabat tidak hanya menyimak, tapi juga membaca. Baik, kita akan langsung masuk pada sesi berikut, Kali ini pembahasan tentang bening hati bersama Pintar Peduli, tidak seperti 10 kaidah penyucian jiwa yang durasi waktunya hanya sekitar 6 atau 7 menit. Nah, sekarang agak lebih panjang biar
ayahanda, bunda dan sahabat sambil nih menunggu waktu berbuka, ya, sambil menunggu waktu berbuka bisa membersihkan hati, ya, sehingga nanti jelang buka jangan lupa ya berdoa supaya Allah membersihkan hati kita dari berbagai penyakit hati. Setuju ayahanda, bunda dan sahabat? Sip, ya, baik. Kita akan masuk tanda-tanda penyakit hati. Di antara tanda-tanda penyakit hati, ya, ini yang kemudian perlu kita kenali. Satu, sulit meraih sesuatu yang diciptakan baginya. Apa? Sulit meraih sesuatu yang diperuntukkan baginya. Nah, bahasa yang lebih sederhana buat kita, ya, ada diciptakan bagi kita atau diperuntukkan bagi kita. Yang kedua, nah ini tanda-tanda penyakit hati. Nanti saya bahas satu persatu. Yang kedua, tidak merasa sakit karena luka-luka maksiat. Apa yang kedua? Tidak merasa sakit karena luka-luka maksiat. Sampai dua saja kita sudah makin merinding nih ya membahas tanda-tanda penyakit hati. Ini memang apa ya, Syekh Dr. Ahmad Farid ini luar biasa pembahasannya ya, selain bahasanya populis gitu ya, nyaman atau cocok dengan kita gitu ya, ayahanda, bunda dan sahabat. Penerbit Aqwam ya juga dengan terjemahannya ini juga bagus ya, Masya Allah. Makanya saya rekomendasikan buku ini buat ayahanda, bunda dan sahabat. Lalu kemudian yang ketiga, tanda-tanda penyakit hati pemiliknya kita kalau kita punya penyakit hati itu tidak merasa sakit dengan kebodohannya terhadap kebenaran, ya. Pemiliknya tidak merasa sakit dengan kebodohannya terhadap kebenaran. Lalu yang keempat, pemiliknya beralih dari makanan-makanan bergizi kepada racun yang mematikan. Ini yang keempat ya. Pemiliknya beralih dari makanan-makanan bergizi kepada racun yang mematikan. Lalu yang kelima, pemiliknya menghuni dunia dengan perasaan ridho, tenang gitu ya, tidak merasa asing, serta tidak mengharap akhirat dan tidak beramal untuk akhirat. Jadi yang kelima apa? Pemiliknya, kita nih kalau punya penyakit hati, itu menghuni dunia dengan perasaan ridho, tenang, tidak merasa asing, serta tidak mengharap akhirat dan tidak beramal untuk akhirat. 5 itu ya tanda-tanda penyakit hati. Ini sebagai pembuka untuk benih hati bersama Pintar Peduli, dan semoga mudahan ya, semoga ayahanda, bunda dan sahabat setiap sore bisa menyimak ya di Pintar Media bersama dengan Pintar Peduli ini. Untuk apa? Untuk membersihkan hati kita, mensucikan jiwa kita. Jangan sampai ketinggalan setiap episodenya ya. Insya Allah mudah-mudahan ini jadi manfaat buat ayahanda, bunda dan sahabat. Dan polanya ayahanda, bunda dan sahabat di sesi berikutnya ya, episode kedua di Benih Hati bersama Pintar Peduli, di episode berikutnya kita akan menggunakan pola. Saya akan menyampaikan tentang isi materinya, kemudian saya akan ajak ayahanda, bunda dan sahabat untuk kemudian mencocokkan, menyesuaikan dengan diri kita masing-masing. Adakah penyakit hati tersebut? Maksud saya, adakah tanda-tanda penyakit hati yang saya sampaikan pada diri kita? Saya, ayahanda, bunda dan sahabat. Lalu yang ketiga, apa hikmah atau paling tidak apa amal soleh yang akan kita lakukan atau amal ibadah yang kita lakukan supaya tanda-tanda penyakit hati itu bisa kita obati. Itu polanya ya. Mudah-mudahan manfaat di pertemuan yang pertama di tanggal 1 Ramadan 1442 Hijriah ini. Jangan lupa sebelum berbuka berdoalah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena waktu itu adalah waktu yang ijabah. Semoga bermanfaat.